Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faris Arianti dari kelas 11 IPA 5 dengan nomor absen 13. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Malik Jaludin selaku guru biologi dari kelas 11 IPA 5. Baik, untuk pembuatan membran sel ini saya membutuhkan waktu sekitar 1 hari. Dan alat yang saya perlukan untuk membuat ini yaitu gunting, cutter, lem tembak, dan gelas yang berisi air. Selanjutnya untuk bahannya sendiri ada styrofoam, ada cutter, ada lem tembak, isi lem tembak, dan origami beserta kapas bulat. Pengertian membran sel sendiri. Struktur membran sel ini terdapat teorinya itu struktur membran sel ini merupakan model mozaik fluida yang dikemukakan oleh Singer dan Nicholson pada tahun 1972. Membran sel ini merupakan lapisan tipis semi permeabel yang terbuat dari campuran lipid dan protein yang melingkupi seluruh bagian sehingga memisahkan isi sel dari lingkungan luar. Yang dimaksud dengan membran semi permeabel yaitu membran yang dapat menyeleksi material apa saja yang dapat keluar masuk sel. Membran sendiri tersusun dari dua komponen utama yaitu lipid dan protein. Perbandingan jumlah lipid dan protein ini memiliki dua faktor yaitu lokasi sel dan fungsi sel bagi tubuh. Lipid dan protein ini memiliki fungsi. Yang pertama untuk lipidnya sendiri yaitu membantu meningkatkan fleksibilitas atau kelenturan membran sel, dan untuk proteinnya itu yang pertama ada mengatur dan menjaga fungsi kimia sel. Yang kedua ada berperan dalam transport molekul sehingga melewati membran sel. Selanjutnya, lipid pada membran sel ini memiliki beberapa jenis, yaitu penyusun utamanya dari membran sel adalah fosfolipid. Fosfolipid merupakan molekul yang memiliki bagian kepala dan ekor. Ini fosfolipid, ini kepala dan ini bagian ekornya. Fosfolipid ini tersusun dari kelompok senyawa fosfat. Ini yang bersifat hidrofilik atau suka dengan air, sedangkan bagian bawahnya yaitu lipid tidak suka dengan air karena dia terbuat dari asam lemak yang bersifat nonpolar. Selanjutnya, membran sel fosfolipid ini akan membentuk lapisan ganda yang disebut lapisan ganda fosfolipid, di mana bagian kepala dan yang hidrolifik secara spontan akan mengarah ke arah sitosol, cairan dalam sel, dan cairan ekstraseluler, cairan di luar sel. Karena kedua cairan ini mengandung air, sedangkan bagian ekor bersifat hidrofobik atau nonpolar akan terletak menjauh sitosol dan cairan ekstraseluler sehingga berada di tengah-tengah lapisan ganda fosfolipid. Selanjutnya ada kolesterol. Kolesterol ini hanya terdapat di dinding sel hewan, tersusun dan menyebar pada lapisan ganda fosfolipid. Berfungsi untuk menjaga membran sel agar tidak kaku dengan cara mencegah fosfolipid tersusun terlalu berdekatan dengan satu yang lain. Selanjutnya ada glikolipid. Glikolipid ini terletak di bagian permukaan membran sel, memiliki rantai gula karbohidrat yang melekat di sini. Selanjutnya ada protein pada membran sel. Protein pada membran sel ini yang pertama ada protein membran integral masuk ke dalam membran sel sehingga kedua ujung protein muncul di kedua permukaan. Permukaan ini yang mengarahkan ke cairan ekstraseluler dan permukaan mengarah ke sitosol. Fungsi protein pada membran sel ini yang pertama sebagai protein struktural yaitu berfungsi untuk memberi dukungan dari bentuk sel. Selanjutnya ada protein membran reseptor berfungsi untuk membantu komunikasi sel dengan lingkungan luar. Selanjutnya ada protein transport seperti globular protein yang ini. Itu dia berfungsi sebagai transport molekul melalui membran sel dengan cara difusi dan difasilitasi. Selanjutnya ada glikoprotein yang ini. Yang ini nih. Ya, glikoprotein itu merupakan satu rantai karbohidrat yang terikat padanya sendiri, berfungsi dalam komunikasi antar satu sel dengan sel yang lainnya dan juga berperan sebagai transport molekul melewati membran sel, atau bisa dibilang glikoprotein ini merupakan reseptor. Selanjutnya, fungsi membran sel sendiri yaitu memberikan dukungan struktur dan menjaga bentuk sel dari lingkungan luar. Selanjutnya, melindungi sel beserta isinya, terutama dari material yang berbahaya bagi sel. Selanjutnya, fungsi ini dapat dijalankan karena membran sel ini merupakan membran yang bersifat semi permeabel yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu membran yang hanya
mengizinkan molekul-molekul tertentu untuk masuk atau keluar sel. Selain itu, membran sendiri berperan dalam transport molekul dan komunikasi sel. Hal ini disebabkan terdapat protein reseptor yang berperan sebagai reseptor pada membran sel. Selanjutnya, pertukaran zat di membran sel ini ada difusi. Difusi merupakan peristiwa perpindahan zat dari konsentrasi tinggi atau hipertonis ke konsentrasi rendah hipotonis. Sebaliknya, osmosis yaitu merupakan kebalikan dari difusi, yakni peristiwa perpindahan molekul zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, yaitu selanjutnya ada transport aktif. Transport aktif merupakan proses pengangkatan zat berupa glukosa dan asam amino yang dilakukan oleh sel. Transport aktif ini memerlukan energi ATP untuk melewati membran semi permeabel. Selanjutnya ada endositosis, merupakan peristiwa masuk suatu cairan ke dalam sel yang mengakibatkan suatu zat terjebak di dalamnya. Sedangkan eksositosis merupakan kebalikannya, yaitu peristiwa keluarnya suatu zat yang terbungkus oleh membran sel. Mungkin tadi saya menyebutkan energi ATP. Energi ATP adalah sumber energi yang didapatkan dari proses respirasi sel. Mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penggunaan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.